Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Sireningsih, guru biologi SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Marilah kita sama-sama menyaksikan kegiatan pembelajaran diferensiasi berbagai macam organel sel pada tumbuhan dan sel hewan. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita sama-sama menyaksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum mulai pembelajaran, anggap saja kita berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sirkuit belajar nah. Marilah Ibu. Nah, komunikasi yang sama. Bagaimana? Sama-sama semoga mereka bisa sekolah kembali besok ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam organel sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan sel. Ada yang tahu? Ya, silakan. Sel adalah unit kecil yang menyusun tubuh manusia. Ya, betul. Glifos. Yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsi. Ya. Tujuan dari pelajaran kita ini, pertama kita mengamati organel sel yang menyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Melalui apa? Gambar puzzle. Ya. Yang kedua, kita bertujuan dalam pembelajaran ini untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kalian melihat sebuah sel, katakanlah bawang merah, sel tumbuhan ya, nah kalian bisa mengamati dengan apa? Bantuan mikroskop. Di rumah tidak ada mikroskop, bisa dengan mikroskop kotak, ya, dengan mengambil lensa bekas dari mikroskop lain, digabung. Diamati pergerakan sel bawang merah itu seperti rasanya masukkan cairan. Jangan apa? Gak ya sih cairan bio-bio. Pergerakan sitoplasmanya melepaskan diri dari dinding sel, berarti sel itu masih hidup. Jadi kalau bawang ditanam di tanah dia tumbuh menjadi daun bawang, berarti sel itu masih hidup. Kemudian kalian pulang lagi mengamatinya, ya. Dan kira-kira ketika kasih cairan yang bening, air biasa, diambil yang tadi cairan yang bio-bio atau dalam kasih air dingin lagi atau air biasa, apa yang terjadi? Sitoplasmanya melepaskan diri lagi, menyebar ke seluruh dinding sel. Nah, itu adalah pergerakan sitoplasma sebagai bukti adanya sel itu bisa hidup, sel itu masih hidup. Baik, untuk menutup kesempatan kali ini ya, pembukaan ini, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatannya. Pertama, kalian berkelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Kemudian kalian ambil puzzle-nya yang di depan, pilih boleh bermacam-macam puzzle. Kalian susun dulu ke kelompok, diskusikan, hafal bagian-bagiannya, kemudian putus 1 orang untuk kompetisi gitu. Siap? Siap. Jadi kegiatannya nanti kita butuh waktu 60 menit. Penutupnya adalah 15 menit dan kita tutup nanti dengan proses untuk mengukur kemampuan kalian setelah belajar. Ini dan juga Ibu minta refleksi dari hasil pembelajaran. Ya, sudah paham semuanya? Oke, kita mulai belajar. Oke. Ini kita sudah terbagi kurang lebih ada 9 kelompok. Masing-masing kelompok kalian menyusun puzzle dan mengamati organ-organel sel yang menyusun sel tersebut. Saya kasih waktu 20 menit. 20 menit berikutnya, masing-masing anggota kelompok memutus 1 ketua yang mewakili anggota kelompoknya untuk melakukan kompetisi. Jadi bertanya ada 4 tidak nanti, kemudian mana yang paling cepat menyusun puzzle dan menyebutkan bagian-bagian organelnya, dia pemenangnya. Ya, nah, saya kasih waktu 60 menit dari sekarang untuk bekerja secara kelompok, termasuk presentasinya. Oke, silakan. Jadi di sini kita mau menyusun puzzle sel hewan.
Oke. Sel hewan itu. Oi, benar. Tangan di belakang semuanya dalam hitungan ketiga kita mulai 3, 2, 1. Udah Bu. Ya. Oke, reverse. Organel yang menyusun sel hewan. Yang pertama glikosom, sel wall, nukleolus, endoplasmatik retikulum, sentrosom, Golgi body, cytoplasma, sel membran, mikrotubules, mitokondrion, dan lisosom. Ya, reverse. Terima kasih untuk semuanya. Kegiatan hari ini pemenangnya adalah kelompok 7. 5. 3. Oh, nanti bukan si beng-beng yang kelompok 1. Semua saja ya. Silakan kembali ke tempat. Gimana langkah-langkah kegiatan pembelajarannya tadi? Mulai dari menyusun pajak, kemudian dilakukan kompetisi, dipilihlah juaranya, dan kalian mencatatnya bagian-bagian organel sel yang menyusun sel hewan maupun sel tumbuhan. Tugas selanjutnya dari Ibu membuat infografis per bangku meja. Dari apa? Dari puzzle tadi ya. Tanpa buat infografisnya, rekam suaranya masukkan ya. Linknya nanti Bu kasih. Hari ini kita buat kesimpulan bersama. Baik Ibu. Ya, berbagai macam organel sel yang menyusun sel tumbuhan dan sel hewan sudah kalian ketahui termasuk fungsinya. Ya, sekarang kalian bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ada 3 organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan tetapi tidak terdapat pada sel hewan. 1 dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Ya, itulah kesimpulannya. Sedangkan pada sel hewan, organel sel yang terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan apa saja? Sentriol dan lisosom. Oke, beri applause semuanya. Ananda semuanya, hari ini kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Jangan lupa tugasnya diselesaikan dengan tepat waktu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sel hewan, mitokondria, organel sel terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Membran inti melindungi materi genetik yang ada di dalam inti. Membran sel mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Inti sel, organel terkecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Setrosom, berperan dalam pembuatan sel serabut. Ribosom, tempat berlangsungnya fotosintesis protein. Lisosom mengatur pencernaan materi dengan menggunakan fotosintesis.